Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, oke. Jadi pada pembelajaran hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini ya, saya ingin mengingatkan kalian kembali mengenai pembelajaran di minggu lalu. Nah, apakah kalian masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Kalau nggak salah, teks berita ya, Pak? Ya, betul. Kita belajar mengenai teks berita. Nah, coba ini Mas Sangaji ya. Mas Sangaji coba saya minta tolong. Menurut Mas Sangaji teks berita itu apa? Oke, Pak. Dari yang Bapak bilang minggu kemarin, teks berita itu adalah teks yang diambil secara nyata atau kalau bisa dibilang teks tersebut berdasarkan kejadian yang terjadi di kejadian nyata. Nah, baik, pinter sekali. Nah, jadi itu memang benar, itu adalah teks berita. Teks berita adalah teks suatu cerita yang dikemas dalam fakta yang dia bersifat aktual ya, atau langsung terjadi saat itu juga atau baru sehari kejadian. Nah, itu namanya teks berita. Itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai teks puisi. Nah, coba tahu nggak kamu apa itu teks puisi? Teks puisi ya, Pak. Teks puisi itu kalau nggak salah berhubungan sama irama-irama atau enggak sajak-sajak yang bagus ya, Pak, kalau Betul nggak salah. sekali. Nah, betul sekali. Itu adalah salah satu unsur membangun puisi. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, mengenai teks materi, saya akan menampilkan PPT. Ditunggu dulu sebentar. Kita akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Nah, kemudian nanti kita juga akan melihat video puisi ya, membaca puisi seperti itu. Nah, baik, silakan tunggu sebentar ya. Saya coba uh, mencari dulu untuk PPT-nya. Udah kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Nah, Ya. oke. Nah, jadi unsur pembangun puisi. Nah, oke. Jadi dalam unsur pembangun puisi itu ada dua bagian, yaitu ada puisi ya. Ini kita bahas dulu mengenai puisi. Nah, puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan berirama untuk menyampaikan ide, perasaan, atau pengalaman penulisnya. Nah, kemudian puisi ini dibagi menjadi dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik sendiri itu ada dua sub ya, yaitu sub unsur batin dan juga sub unsur fisik. Nah, di dalam unsur batin itu ada tema, perasaan penyair, kemudian nada dan suasana, yang terakhir ada juga amanat dari puisi tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk sub unsur intrinsik ya, yang kedua itu adalah unsur fisik. Nah, di dalam unsur fisik itu ada diksi, rima, kemudian kata konkret, kemudian pengimajinasian, gaya bahasa atau majas, dan tipografi. Nah, kemudian untuk unsur ekstrinsiknya itu ada unsur biografi tentang pengarang, kemudian unsur nilai, kemudian ada nilai agama, ada nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, dan juga nilai historis atau sejarah. Nah, karena ini kan banyak banget ya, ada dua yang harus kita bahas kan banyak banget. Jadi kita bagi ya, untuk sekarang, untuk minggu ini, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik. Nah, ini dia, unsur batin. Nah, tadi kan unsur intrinsik kan ada dua ya, ada unsur batin sama fisik. Nah,
Unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah unsur batin ini sifatnya tersirat ya, bukan tersurat. Itu. Nah, kemudian ada tema di dalam unsur intrinsik, ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan pokok yang disampaikan oleh penyair. Tema bisa berupa cinta, kesedihan, kebahagiaan, kehidupan, kematian, dan lain-lain. Bagaimana sampai sini? Maka bisa dipahami? Nana? Masih bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, kedua ada perasaan penyair. Emosi atau suasana perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Jadi, kalian harus bisa tahu nih, kira-kira perasaan penyair itu seperti apa. Nah, itu disampaikan oleh penyair lewat puisinya atau lewat karya-karya dari si penyair ini. Kemudian, ada nada atau suasana. Nah, nada adalah sikap atau perasaan dari penulis terhadap tema yang diangkat dalam puisi. Nah, sikap penulis ini merupakan subjek yang dibicarakan dalam puisi. Nah, nada bisa berupa nada sedih, gembira, marah, dan reflektif. Intinya adalah nada itu berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu ucapan atau penyampaian. Nah, itu adalah terlihat nanti ketika setelah ini kita akan lihat video. Nah, kamu akan bisa melihat nanti bagaimana suasana atau perasaan yang digambarkan dalam puisi, dalam pembacaan puisi tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Nah, amanat ini jangan sampai terlupakan betapa besarnya jasa dan kasih sayang yang perjuangan seorang ibu terhadap anaknya. Misalkan seperti itu ya. Nah, bentar. Nah, kemudian untuk selanjutnya di slide selanjutnya ya. Untuk di slide selanjutnya itu ada agak lama ya, tunggu sebentar. Nah, amanat terakhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur fisik. Nah, apa itu unsur fisik? Nah, unsur fisik adalah merupakan unsur pembangun puisi yang tampak langsung dalam karyanya. Itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah diksi. Diksi merupakan kata yang digunakan dalam puisi untuk menyampaikan makna dan keindahan. Contohnya, ini salah satu katanya ya. Kemilau matahari terbenam. Nah, dia menggunakan kata kemilau untuk memberikan kesan indah pada matahari terbenam. Yang kedua, mentari pagi menyinari bumi. Nah, memiliki kata mentari itu untuk kata lain dari matahari. Jadi diksi itu adalah suatu perumpamaan lah, kata lain. Itu. Bagaimana? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita cek di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Ya, pada puisi Ibu itu terdapat kata pertapaanku yang bermakna ketika berada di rahim ibu biang lala sebagai pengganti pelangi. Nah, maksudnya gini, di dalam puisi Ibu itu ada kata pertapaan. Nah, pertapaan itu apa maksudnya sih? Pertapaan itu maksudnya adalah ketika seseorang anak masih berada dalam kandungan ibunya atau di dalam perut anaknya. Nah, kenapa kok bisa disebut sebagai pertapaan? Iya, karena kan seorang anak itu seolah-olah seperti bertapa di dalam perut ibunya. Seperti itu. Nah, kemudian rima atau irama. Nah, rima atau irama adalah pengulangan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, akhir pada baris puisi. Nah, terus kata konkret yang menggambarkan objek atau
situasi yang bisa dirasakan secara langsung melalui indera memberikan gambaran nyata bagi pembaca. Nah, kemudian pengimajian. Pengimajian itu sama seperti apa ya? Jadi kayak seperti imajikan, dia membantu pembaca untuk merasakan dan membayangkan. Ibaratnya seperti kalian atau kalian nanti itu ketika membaca puisi pasti akan merasakan seolah-olah kalian sedang terjadi atau masuk ke dalam puisi itu. Nah, itu namanya imaji atau perasaan yang timbul ketika kita sedang membaca sesuatu dan kita terbawa suasana sehingga kita bisa merasakan puisi tersebut. Nah, itulah imaji. Kemudian, contoh imaji ada burung terbang di langit biru. Nah, ini imaji visual ya, karena kita seolah-olah melihat burung terbang yang di langit biru. Nah, kemudian imaji auditif, gemuruh ombak menerpa karang. Nah, kenapa kok ini auditif? Ya, karena seolah-olah kita bisa mendengarkan suara deburan ombak di tepi karang. Nah, kemudian ada juga gemericik air sungai. Nah, gemericik air sungai. Padahal itu kan hanya sebuah tulisan, tapi seolah-olah kita seperti mendengarkan bahwa ada sebuah gemericik air sungai secara tidak langsung. Nah, itu kita sama saja seperti terbawa suasana. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Nah, kalau majas ini dalam puisi ada sangat banyak sekali ya. Ada majas litotes, personifikasi, hiperbola, dan sebagainya, dan banyak sekali. Nah, karena kalian masih di tingkat SMA ya, nanti Bapak akan mengajari hanya beberapa saja, 3 saja, yaitu majas hiperbola, personifikasi, dan litotes. Karena kalau misalkan saya ajarkan kalian semua majas, nanti akan terlalu banyak ya, dan akan malah membuang-buang waktu kalian seperti itu. Jadi cukup diketahui beberapa saja. Nanti jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai majas, bisa dilanjutkan di jenjang perkuliahan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau majas ini adalah banyak sekali ya. Ini ada metafora, simile, personifikasi, kemudian ada hiperbola, litotes. Nah, kemudian ada tipografi. Tipografi adalah tata letak dan penempatan bait serta baris dalam puisi. Tipografi mempengaruhi cara puisi dibaca dan dapat memberi efek visual serta makna tertentu. Nah, nih contoh tipografinya. Tapi kecil sekali ya, ini nggak terlalu kelihatan. Nanti aja kita lihat langsung. Nah, untuk unsur intrinsik, ini kita nggak akan bahas, karena kita akan bahasnya nanti ya. Kita lanjutkan saja. Nah, sudah selesai ya. Nah, bagaimana untuk materinya? Apakah bisa dipahami? Sangat bisa dipahami, Pak. Nah, oke. Nah, nggak ada pertanyaan ini? Udah cukup jelas, Pak. Cukup ya. Nah, karena saya sudah memberikan materi, setelah ini kita akan melihat video di YouTube ya. Silahkan ditonton videonya, kita tonton bersama-sama. Videonya hanya bentar kok, cuman nggak sampai 2 menit. Itu ada orang baca puisi. Nah, silahkan nanti kamu cermati baik-baik, nanti saya akan tanya-tanya. Seperti itu ya. Nah, silahkan ditunggu sebentar. Nah, Bapak akan menampilkan ini ya, video puisi. Nah, silahkan anak-anak cermati baik-baik video puisi ini ya. Baik, Pak. Nah, ini video YouTube. Kita tunggu sebentar. Chairil Anwar dalam karyanya Puisi Bintang. Aku mencintai kelasmu.
Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Nah, sudah ya. Kata dokter gue pakai ini. Pepsodent Sensitive Expert. Baik gigi sensitif dengan penyakit alami. Pepsodent. Nah, kira-kira dari puisi tadi, apa yang dapat kamu petik? Temanya apa kira-kira? Temanya tentang seorang guru, Pak. Nah, betul sekali. Temanya mengenai seorang guru ya, yaitu guru yang di situ digambarkan sebagai seseorang yang memiliki jasa sangat besar dan juga memiliki apa ya, sesuatu yang harus dia kembangkan, seperti itu ya. Nah, kira-kira latar belakang penulisan ceritanya tadi mengenai apa? Kalau menurut kamu? Latar belakangnya tentang apa ya, Pak? Guru. Kalau guru berarti berkaitan dengan apa? Kalau guru biasanya berkaitan kalau enggak sama sekolah, sama siswa. Bener nggak, Nah, Pak? betul sekali. Nah, jadi karena tadi itu adalah seorang guru, maka latar belakangnya adalah mengenai pendidikan di sekolah, seperti itu ya. Nah, baik. Nah, karena ini kita sudah di penghujung waktu ya. Nah, waktunya itu sudah tinggal dikit lagi. Nah, kita refleksi dulu ya. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira kita sudah belajar banyak mengenai unsur intrinsik apa namanya puisi ya. Jadi saya harapkan anak-anak semua kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada tugas buat kalian. Ya, tugasnya ada di Google Classroom. Nah, sudah saya upload. Coba ya kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama Google Classroom-nya. Nanti silahkan kalian cermati baik-baik. Ada LKPD di situ dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Karena kemarin sudah dibagi kelompok, maka kelompoknya pakai kelompok yang kemarin aja, sesuai kelompok yang kemarin, seperti itu ya. Nah, sebentar, saya tunjukkan ya. Baik, jadi ini ya, Bapak akan tampilkan Google Classroom yang akan nanti kalian pelajari. Nah, lihat ya, di sini kalau kalian lihat sudah Bapak share materi. Nah, ini di sini ya, di LKPD. Ini kan kalian kan kelas 11 MIPA 3 ya. Nah, ini ada LKPD puisi. Nah, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ini ya, ada kelompoknya 1 sampai 5 seperti kemarin. Nah, tentukan tema, perasaan menyair dan sebagainya. Ya. Saya berikan waktu sekitar berapa?
1 minggu ya, 1 minggu. Minggu depan kita akan bahas sama-sama mengenai LKPD ini. Nah, bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, nah ini puisi-puisinya udah ada di sini. Aku ingin Sapardi Djoko Darmono, Hujan di Bulan Juni, sama Sapardi Djoko Darmono juga. Sajak Matahari, W.S. Rendra, Aku, Khairil Anwar, Taman, Khairil Anwar. Jadi ini puisinya bisa kalian lihat searching sendiri di Google, di internet ya, sangat banyak sekali. Nah, silahkan dikerjakan. Jadi seperti itu. Nah, baik, kita kembali ke materi ya. Kita kembali lagi ke materi. Nah, karena waktunya sudah mau habis, nah, Asang Aji dan kawan-kawan dan teman-temannya silahkan dipelajari lagi materi mengenai intrinsik puisi. Minggu depan, jika masih belum ada yang dipahami atau masih belum paham mengenai unsur puisi, ada yang udah belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Nah, baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang ya, pagi menuju siang hari ini. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa, menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, cukup. Nah, baik, saya tutup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas Haji. Baik, jadi ini ya, Bapak akan tampilkan Google Classroom yang akan nanti kalian pelajari. Nah, lihat ya, di sini kalau kalian lihat sudah Bapak share materi. Nah, ini di sini ya, di LKPD. Ini kan kalian kan kelas 11 MIPA 3 ya. Nah, ini ada LKPD puisi. Nah, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ini ya, ada kelompoknya 1 sampai 5 seperti kemarin. Nah, tentukan tema, perasaan menyair dan sebagainya. Ini ya. Saya kasih waktu, saya berikan waktu sekitar berapa? 1 minggu ya, 1 minggu. Minggu depan kita akan bahas sama-sama mengenai LKPD ini. Nah, bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, nah ini puisi-puisinya udah ada di sini. Aku ingin Sapardi Djoko Darmono, Hujan di Bulan Juni, sama Sapardi Djoko Darmono juga. Sajak Matahari, W.S. Rendra, Aku, Khairil Anwar, Taman, Khairil Anwar. Jadi ini puisinya bisa kalian lihat searching sendiri di Google, di internet ya, sangat banyak sekali. Nah, silahkan dikerjakan. Jadi seperti itu. Nah, baik, kita kembali ke materi ya. Kita kembali lagi ke materi. Nah, karena waktunya sudah mau habis, nah, Asang Aji dan kawan-kawan dan teman-temannya silahkan dipelajari lagi materi mengenai intrinsik puisi. Minggu depan, jika masih belum ada yang dipahami atau masih belum paham mengenai unsur puisi, ada yang udah belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Nah, baik, kita akhiri pertemuan kita pada siang ya, pagi menuju siang hari ini. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa, menurut kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, cukup. Nah, baik, saya tutup ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas Haji.